Orang yang selalu ada wudunya menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Oleh-oleh pertama, selalu ada wudu. Yang kedua, setiap mau keluar rumah, jangan lupa berpakaian yang islami. Kalau kalian muslim, tunjukkan bahwa kamu muslim. Caramu berpakaian, baru orang lihat muslim. Dan pakaian seperti ini, insya Allah menghindari dosa. Mana ada orang pakai gamis seperti ini masuk karaoke? Mengapa harus begini? Tiada lagi kehangatan. Memang ku akui sering ku tinggalkan kau seorang diri. Saya kalau lagu itu saya hafal. Kenapa? Karena saya menyanyi di depan istri saya. Bukannya aku sengaja meninggalkan kau seorang. Aku menyadari sering ku tinggalkan kau seorang diri. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Dia senyum-senyum. Terpaksa aku begini demi kau dan si buah hati. Iya toh. Jelas. Bu, Pak, ya. Biasakan berpakaian Islami. Saya kalau pakaian begini, kenapa saya tadi saya pergi Car Free Day, jogging di lapangan, tak tahu lapangan apa itu. Saya pakai gamis. Orang bilang bisa. Terutama kalian yang hobi sepeda. Dengar ini, banyak orang lagi sepeda meninggal kena serangan jantung. Masa kau menghadap kepada Allah kelihatan auratmu? Masa kau menghadap kepada Allah lagi main futsal kelihatan pahamu? Menghadap kepada Allah. Paha laki-laki itu aurat, tak boleh kau pamerkan. Ada yang bilang ini kan tidak ada yang nafsu lihat. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua yang sudah lama tidak nampak. Hati-hati. Kamu juga laki-laki main futsal kelihatan pahamu, bisa jadi itu temanmu yang laki-laki senang lihat dia. Itu masih baik kalau futsal masih agak longgar. Tapi celana sepeda yang sempit betul. Sempit. Coba kalau pakaian seperti ini. Saya olahraga nyaman juga. Enggak pas Ustaz. Biar enggak apa-apa, yang penting saya pakai begini. Enggak cocok. Siapa bilang saya cocok? Ayo. Dan kalau pakaian begini, insya Allah mata saya terjaga. Ada cewek lewat, lihat tapi sebentar aja. Ya kan kita pakai gamis. Ya sudah. Sudah. Ya kan barang bagus bos. Ya, orang yang selalu berpakaian Islami, insya Allah terpelihara dari dosa. Ibu-ibu juga beli baju. Sudah pakai jilbab bagus. Tapi syarat kedua jangan sempit. Pakai jilbab tapi sempit. Warnanya lagi warna kulit. Jadi orang membayangkan seperti kau tidak pakai baju. Sempit-sempit pula. Lihat itu kalau Pak Ibu pakai baju. Lihat dari depan bagus. Tapi dari samping belum tentu bagus. Jangan ketawa, saya serius. Ya, yang ketiga syarat pakaian. Tadi dengar ini baik-baik. Kalau kalian mau beli baju, ibu-ibu mau belikan baju anak, 1, menutup aurat. 2, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. 3, pantas. Kalau saya hijrah pantas tidak berpakaian begini.
Kalau saya remaja masjid pantas tidak berpakaian begini. Kalau bapakku penceramah pantas tidak berpakaian begini. Kalau suamiku penceramah pantas tidak pakaian gini. Kalau saya majelis taklim pantas tidak berpakaian gini. Kalau umurku sudah 60 tahun pantas tidak berpakaian begini. Ada juga emak-emak usianya sudah 65 tahun pakaiannya kayak anak SMA. Saya tanya kenapa pakai begitu? Kan dulu tidak ada Ustadz. Sekarang baru ada. Ini namanya STNK. Sudah tua nakal kembali. Ya. Yang keempat, syarat pakaian. Apa itu? Indah. Ternyata Allah tidak melarang berpakaian indah. Tapi dengan catatan dia pada urutan keempat. Tidak boleh indah dulu menutup aurat nomor 17. Jelas? Yang ketiga oleh-oleh kita. Apa tadi oleh-oleh yang pertama? Apa? Menjaga wudhu. Yang kedua apa? Hah? Yang ketiga. Setiap kalian keluar rumah, doa dulu. Mau pergi pegawai kah? Mau pergi jual kah di pasar? Mau pergi grab kah? Mau pergi sosialisasi kampanye kah? Doa dulu. Dulu di kursi, lalu menghadap kiblat, sampean baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menuju ke pintu, lalu baca Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwata illa billah. Melangkah kaki kanan. Itu kata Nabi, kalau kamu baca itu, langkah kaki kananmu catat 1 pahala. Langkah kaki kirimu gugur dosa kecilmu. Jadi bayangkan kalau dari rumahmu pergi ke sekolah 400 meter, berapa langkah kaki kamu dapat? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Apalagi kalau sampai di sekolah naik turun lantai 1, lantai 2, naik lagi, masuk ke lapangan lagi, trak, berapa langkah kaki kau dapat? Apalagi kalau kau jalan begini, berapa langkah kaki dapat? Cuma sayang 1000 sayang, kita hafal ini doa tapi kita tidak laksanakan. Nenek saya memberikan ilmu, kalau kau keluar rumah tapi ini tidak ada dalil, hanya karena yang namanya sangka baik. Ya, ana inda sanni abdi bi, saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka baik, baik baginya. Maka nenek saya mengajarkan itu, setiap kau berdoa, lihat kau ke atas, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya, cuma ibu-ibu kalau mau pergi suaminya apa? Goodbye daddy. Daddy. Adik-adik juga ini kalau mau pergi ke pisah sama teman, daddy. Baru pacaran 2 bulan panggilnya papi mami. Ya, lah ya. Jangan lupa berdoa. Yang keempat, saya ulang, 1 wudhu, 2 pakaian islami, 3 doa, 4 tiada hari tanpa sholat duha. Apa ibu? Sholat duha. Berapa rakaat Ustaz? Boleh 2, boleh 4, lebih baik lagi 6, lebih utama 8. Halo, sholat duha. Bagaimana caranya sholat duha Ustaz? Sama sholat sunnah yang lain, cuma beda niat dan waktu. Kalau tahajud, niatnya tahajud, waktunya malam hari, syaratnya harus sudah tidur. Berapa lama tidur? Biar 1 jam, 30 menit pun boleh. Ibu tidur jam 1, terbangun setengah 2, gelisah, sholat tahajud. Kalau duha, niatnya duha, waktunya pagi hari, jam 7 sampai menjelang duhur. Berapa rakaat? 2 rakaat sampai 8. Apa niatnya? Niat tidak harus dilafazkan. Niat tidak harus diucapkan.
Kalau mau ucapkan pun boleh. Usalli sunnatal duha rakataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesianya boleh. Saya niat sholat duha 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya menghadap kiblat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu juga kau tidak hafal, ambil jalan pintas. Berdiri tegak menghadap kiblat baru kau bilang begini. Tuhan, sholat duha ya. Allah. Boleh, boleh. Daripada kau tunggu bahasa Arab kau hafal, ndak kau hafal-hafal, ndak sholatlah kau. Daripada mahap Allah Allah Allah. Langsung duduk. Saya tanya, kenapa ndak jadi sholat? Saya lupa sholinya Ustaz. Ndak, ya kan? Itu aja bahasa Indonesia. Sudah itu, ulang lagi 2 rakaat, ulang belum hafal, bilang saja. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Sudah itu baca doa iftitah. Nggak hafal langsung Al-Fatihah. Sudah baca Al-Fatihah, baca surah pendek Wadduha yang sunnah baik. Tapi kalau tidak hafal Wadduha, kul saja. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan kul huwallahu. Boleh. Yang penting jangan baca yang Bapak hafal setengah-setengah. Seperti Watini. Jangan kau hafal kalau tidak hafal tuntas. Ya karena biasa bersambung dengan wal asr. Atau Wadduha. Jangan kau baca kalau kau tidak hafal baik-baik. Biasa tidak mau sampai. Al-Kafirun. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abattum. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abattum. Wala antum abiduna ma'ab. Wala ada. Wala. Kata istrinya yang lagi dengar, dia bilang, Pak, kenapa tak putar-putar tidak mau sampai? Langsung dia bilang suaminya, ini juga lah yang kupikir. Ya, ayo dek. Sholat duha. Ada namanya Ustadz Das'ad ditulis di situ. Ada. Coba kau lihat gelarnya, Masya Allah. Panjangnya, Dr. Das'ad Latif, SSOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Apa saya cerdas? Tidak. Tapi saya pegang janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Doa kau kepadaku, pasti saya kasih. Maka setiap saya mau ujian, setiap ada sesuatu, saya sholat duha. Waktu saya SMA, seumur kalian anak-anak SMA, itu kalau bunyi bel, orang pada lari ke kantin, saya masuk ke musola. Saya sholat duha. Sudah sholat duha, saya minta kepada Allah. Berdoa tidak harus bahasa Arab. Boleh kau pakai bahasa Indonesia. Boleh kau pakai bahasa Dayak. Boleh kau pakai bahasa Banjar. Boleh kau pakai bahasa Ponti. Boleh pakai bahasa isyarat. Boleh. Saya bingung di sini. Ada partai oposisi di sini, Pak. Boleh. Bahkan pakai bahasa isyarat pun boleh. Malaikat kata, oh kawin lagi suaminya ini, Bu. Boleh. Saya berdoa selesai sholat. Ya Allah, saya terima nasibku orang kampung. Jangan pula kau jadikan saya ini miskin. Saya terima ibu bapakku miskin, tapi jangan pula kau miskinkan ilmuku. Jadikan pikiranku gampang menerima ilmu. Bukakan pintu hati saya dalam menerima ilmu. Jadikan diri saya sebagai pusat ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Selesai, barulah saya pergi ke kantin kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya dongo. Karena rata-rata itu ada orang kaya kan dongo-dongo dia biasa tuh. Ada PR Das'ad, ada. Kerjakan boleh, tapi belikan saya dulu kue. Barter kita. Kalau orang bilang, so alim, kampungan. Saya bilang, enggak apa-apa daripada kau enggak ada kampungmu. Sholat duha. Alhamdulillah, saya tidak cerdas, tapi saya andalkan doa. Dan Allah janji berdoa kau kepadaku, pasti saya kasih. Alhamdulillah. Ibu-ibu. Pak.
Siapa yang punya dunia? Allah. Siapa yang bagi-bagi rezeki? Allah. Maka Allah kasih kuncinya kamu cari nafkah dunia, sholat duha. Maka ibu-ibu mau bantu suami cari nafkah? Mau, tinggal kau diramu sholat duha. Begitu suamimu pergi cari nafkah, kau tinggal sholat duha jam 8. 8 rakaat selesai. Ya Allah, Engkau yang mengatur rezeki suami saya. Kalau masih di atas langit turunkan. Kalau masih dalam tanah munculkan. Kalau masih jauh dekatkan. Kalau masih sedikit cukupkan. Paling penting ya Allah berkahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Baru ke WhatsApp suamimu, bang, jangan galau cari nafkah. Baru saja aku doakan kau dalam salat duhaku. Allah akan bukakan rezekimu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Pernah begitu ibu? Paling dia WhatsApp suaminya, jangan lupa senggah beli gas. Atau pergi suaminya cari nafkah, baru 10 menit pergi suaminya, dia pergi tawaf. Dia kelilingi semua komplek, cari bahan gosip. Sholat duha. Adik-adik, sholat duha. Sholat duha. Bapak sampai di kantor, tidak ada kegiatan daripada komen game, sholat duha. Sholat duha 8 rakaat bagus. Tapi kalau cuma hanya ada waktu 2 rakaat saja. Sudah itu minta kepada Allah. Tidak harus bahasa Arab. Daripada kau bahasa Arab tidak tahu artinya, bingung nanti malaikat. Apa maksudnya ini? Lain di bibir, lain di hati. Doa pakai bahasa Bugis, boleh bahasa apa saja. Amin ya Rabbal Alamin.